Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, senang rasanya saya Dora masih menyapa Anda di program Indonesia hari ini. Dan saat ini pendengar, Anda sedang masuk dalam program perdana ya, Halo Diaspora dengan Indonesian Diaspora Network atau IDN Global. Dan ini merupakan kerjasama antara IDN Global dan Voice of Indonesia. Dan di edisi perdana kali ini, narasumber saya ini ada Ibu Kartini Sarsilaningsi selaku Presiden IDN Global, dan saya sudah tersambung dengan Ibu Nining, dan kita sapa saja langsung nih pendengar. Halo, selamat siang waktu Jakarta, Ibu Nining. Selamat pagi dari Qatar, Mbak Dora, dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat pagi. Salam diaspora. Oke, selamat 24 jam gitu Bu ya? Betul, biasanya kita suka bilang salam 24 jam. Oke, salam 24 jam. Lalu bagaimana kabarnya hari ini, sehat Ibu ya? Alhamdulillah Mbak, aman terkendali. Aman terkendali. Kami juga di studio aman nih dan terkendali nih Bu ya. Dan senang banget di program perdana kali ini bersama dengan Ibu Kartini Sarsilaningsi. Dan ini kita akan ngobrolin soal diaspora nih, dan juga terkait mengenai IDN Global sendiri. Mungkin Ibu bisa ceritakan kepada para pendengar Voice of Indonesia tentang IDN Global ini. Terima kasih Mbak Dora. Jadi IDN Global itu merupakan jejaring sosial ya, para diaspora Indonesia di seluruh dunia. IDN Global ini organisasi kediasporaan yang bersifat umum. Jadi lintas agama, lintas usia, latar belakang, dan lain sebagainya. Lalu independen, non-politis, dan non-profit. Lalu IDN Global sendiri berdirinya secara organisasi itu di tahun 2013, 1 tahun setelah Kongres pertama Indonesian Diaspora sedunia yang dilakukan tahun 2012 di LA, di Los Angeles, bulan Juli, diprakarsai atau dibidani oleh Pak Dino Patijalal, saat itu menjadi dubes di Amerika. Lalu kami ini kepengurusannya berasal dari 5 benua. Kami susun region itu ada 7 ya. Jadi pertama Amerika, kemudian ada ASEAN 1 dan ASEAN 2, lalu Asia lainnya ya seperti Asia Timur Selatan, kemudian Eropa, kemudian Middle East dan Afrika, dan yang terakhir Australia, Oceania. Namun selain region-region geografis tersebut, ada juga keterlibatan dari diaspora etnis. Saat ini ada 5 diaspora etnis yang tergabung. Dalam kami diaspora Batak, diaspora Minang, diaspora Aceh, diaspora Jawa, dan diaspora Kawanua. Mereka semua banyak di berbagai belahan dunia juga gitu. Jadi Presiden nih, saya kebetulan amanahnya tahun 2021 sampai tahun ini nanti Agustus, dan itu digilir. Jadi masing-masing region nanti akan mendapat gilirannya, wakilnya akan menjadi presiden dari IDN Global. Kira-kira seperti itu. Namun tentu saja keberagaman expertise dan interest dari teman-teman diaspora itu suatu keniscayaan ya. Jadi untuk mewadahi hal-hal yang sifatnya agak spesifik, kepengurusan IDN Global itu juga memiliki divisi working group, di mana ada 5 working group di situ. Ada working group diaspora bangun desa, ada working group culinary, ada working group entrepreneurship, ada working group education, dan working group imigrasi dan kewarganegaraan. Mungkin sekitar sekilas itu ya, itu udah cukup banyak mungkin. Oh ya, moto kami adalah connecting the dots, expanding the opportunities. Oke, luar biasa sekali. Dan ini setelah kongres di Los Angeles tahun 2012. Ini yang melatar belakangi akhirnya didirikan Indonesia Diaspora Network ini, Ibu ya?
Dan untuk saat ini sudah berapa banyak diaspora Indonesia yang bergabung dalam IDN Global ini? Kalau chapternya, ya chapter itu kebanyakan negara. Namun di sebuah negara yang besar seperti Australia itu juga ada beberapa chapter ya, tergantung state-nya. Ada sekitar lebih dari 50 chapter yang bergabung dengan kita, dan jumlah diasporanya itu memang datanya perkiraan ya Mbak Dora. Jadi dari berbagai informasi itu kalau jumlah diaspora Indonesia di dunia ini ada sekitar 7-8 juta. Namun yang aktif ya terlibat dalam kegiatan-kegiatan kami masih sifatnya kalau aktif sekali gitu ya mungkin ribuan ya, ribuan. Pada saat kongres-kongres itu yang pernah tercatat pendaftaran atau kepesertaan itu dari peserta yang sekitar 7.000, 10.000, namun itu juga ada keterlibatan pihak stakeholder di Indonesia. Mungkin diasporanya mencapai lebih dari 1.000 Mbak. Maksudnya yang benar-benar aktif ya terlibat dalam kongres. Tapi kalau diaspora Indonesia secara keseluruhan itu diperkirakan 7-8 juta di seluruh dunia. Jadi Ibu kalau seandainya ada diaspora Indonesia di negara manapun begitu ya, ini belum tentu langsung tergabung di IDN Global ya. Mereka harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ya. Sistemnya seperti itu Bu ya, atau bagaimana? Begini, kami tuh berafiliasi. Jadi ada teman-teman di berbagai negara itu memiliki IDN chapter. Biasanya disebutnya IDN, let's say IDN Qatar, IDN Victoria, kalau di IDN Philippines seperti itu. Dan di masing-masing negara itu mereka memiliki keleluasan penuh untuk mengatur keanggotaan dan juga untuk mengatur kegiatannya. Di mana kami diperlukan, itu kami akan selalu mensupport. Jadi kami berafiliasi dengan chapter-chapternya Mbak. Karena kadang-kadang jumlah diaspora itu kan turun naik ya. Maksudnya ada yang kembali ke Indonesia, ada yang berpindah dan lain sebagainya. Jadi memang pendataan yang sangat presisi itu masih sulit dilakukan. Oke. Jadi kalau seandainya keluar negeri, mungkin untuk memudahkan ya bisa langsung daftar ke chapter terdekat begitu Bu ya? Betul. Oke. Dan kalau seandainya mau daftar itu untuk informasi lebih jelasnya lagi berarti ada website dan yang lainnya begitu Bu ya? Kalau ingin informasi ke tempat yang ingin dituju begitu ya? Betul. Mungkin bisa ditanyakan atau merefer dulu kepada websitenya kami di www.diasporaindonesia.org. Oke. Dan ini ada beberapa tujuan atau misi dari IDN Global ini menjadi wadah bersama, menyuarakan aspirasi ya, dan diaspora Indonesia. Iya, aspirasi diaspora Indonesia dan memfasilitasi kontribusi bersama nih. Ini kan dari tahun 2013 hingga saat ini 2023 ya Bu, sudah hampir 10 tahun begitu ya. Lalu apa saja nih kontribusi nyata yang sudah diberikan oleh IDN Global nih? Oh ya, cukup banyak ya Mbak Dora ya. Masing-masing chapter tentunya juga memiliki kegiatan masing-masing juga ya di bidang kita sering juga berkontribusi dalam hal misalnya mensuarakan aspirasi teman-teman diaspora mengenai duit kewarganegaraan ya. Sampai saat ini kita masih kita telah berhasil membuat buku putih di mana itu nanti akan dilanjutkan untuk membuat naskah akademiknya agar pemerintah dan juga wakil rakyat bisa mempertimbangkan harapan dari teman-teman diaspora, karena diaspora itu tidak hanya WNI ya Mbak Dora, jadi WNA yang ex WNI dan sebagainya itu juga termasuk diaspora Indonesia. Saat ini sebagai warga asing mereka cukup sulit
terkoneksikan kembali gitu, padahal mereka punya darah Indonesia. Jadi itu misalnya di dalam hal imigrasi dan kewarganegaraan. Kemudian kami juga aktif ya, masing-masing chapter maupun secara global. Bila ada bencana-bencana kami juga turut membantu. Lalu di saat ini yang mungkin gampang dilihat ya, misalnya kami menjadi teman seperjuangan beberapa desa untuk kemajuannya, dimulai dengan sistem administrasi desa ya, sistem informasi desa melalui aplikasi Open SID yang dibuat oleh salah seorang diaspora di Australia. Nah, setelah kami menjadi membantu desa untuk memiliki administrasi digitalnya, lalu kita melihat kebutuhan desa tersebut apa saja ya, di bidang ekonominya kah atau di bidang pendidikannya, dan kami membantu di situ dalam arti teman seperjuangan, bukan kami kemudian memberi bantuan semata-mata hanya material saja ya, tapi juga dukungan lainnya seperti ekspertis dan pendampingan lainnya. Lalu misalnya juga banyak dari diaspora itu adalah teman-teman PMI ya. Kadang mereka di sana itu juga tidak mudah di tempat kerjanya, di negara tempat kerjanya. Misalnya banyak teman-teman PMI di Hong Kong dan Taiwan yang berprofesi sebagai caregiver lansia. Nah, beberapa waktu yang lalu, misalnya program yang nyata lah ya, kami bekerja sama dengan Alzi Doha, teman-teman dokter di Qatar, untuk memberi pelatihan, menambah keterampilan bagaimana mengurus lansia gitu. Dengan adanya tambahan keterampilan tersebut, mereka menjadi lebih percaya diri dalam menjalankan tugasnya, karena sebelumnya seringkali karena ketidaktahuannya mereka pekerjaan itu membuat mereka stres juga gitu di tempat kerja karena kurangnya keterampilan yang dimiliki. Hal-hal seperti itulah yang kami lakukan. Kalau mau dilihat apa saja, banyak sekali, sangat detail, dan itu juga tergantung juga ya, ada yang atas nama chapter, ada yang secara bersama-sama dari IDN Global gitu. Oke. Ada juga kegiatan yang dilakukan untuk masyarakat Indonesia, ada juga mungkin bentuk kegiatan yang dilakukan untuk membantu teman-teman diaspora lainnya, begitu Ibu ya? Jadi betul. Saling support karena sorry maaf kalau boleh menambahkan, karena esensi kegiatan dari IDN Global itu sebetulnya adalah meningkatkan awareness, engagement, dan empowerment dari para diaspora Indonesia secara internal. Jadi antara kami sendiri ya, sesama diaspora, saling dukung, saling bantu, juga eksternal kepada stakeholder yang lain. Kami juga meningkatkan awareness tentang potensi kami kepada pemerintah, kepada masyarakat umum, akademisi, swasta, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi ada untuk kami sendiri juga, dan tentunya ada untuk kontribusi untuk Indonesia. Itu luar biasa sekali Ibu ya. Lalu ini untuk dalam waktu dekat bulan Agustus 2023 ini akan ada Congress of Indonesian Diaspora ke-7 ini Bu ya. Ini temanya Nation Branding nih. Menarik nih Bu, mengangkat tema Nation Branding ini. Ada alasan tertentu Ibu? Ya tentu saja Mbak. Jadi mengenai kongres ini, tadi setelah berdirinya IDN Global, kita secara konsisten setiap 2 tahun sekali mengadakan kongres. Nah, kongres ke-7 ini nanti akan diadakan tanggal 12 Agustus, Mbak, insya Allah rencananya, dan akan dilakukan di Jakarta. Kemudian tema Nation Branding ini adalah hal yang kami anggap sangat penting saat ini, karena kita akan menuju Indonesia 2045 ya, 100 tahun, di mana kita perlu menyiapkan strategi bagaimana kita mau bangsa-bangsa lain atau dunia melihat kita sebagai bangsa Indonesia. Ini perlu sekali dikerjakan bersama seluruh stakeholder, seluruh bangsa, karena kita tidak bisa mengelak ya, ada beberapa hal negatif juga yang
menjadi yang mengganggu image Indonesia di luar negeri gitu. Nah, hal ini yang menjelang 100 tahun ini kita perlu benar-benar perhatikan, dan diaspora karakteristiknya adalah tinggal di luar negeri. Jadi diaspora sangat sangat intensif berkomunikasi dengan masyarakat internasional. Disitulah kami memiliki peran penting dan strategis. Jadi diaspora itu merupakan human capital dan juga social capital yang strategis bagi Indonesia untuk mencitrakan, menggaungkan citra positif Indonesia. Seperti juga RRI ya, Voice of Indonesia, from Indonesia to the world. Iya, betul sekali, Ibu. Apalagi karena ini diaspora termasuk garda terdepan ya untuk menjaga branding tanah air nih ya, sebagai diplomat juga, dan juga mempromosikan Indonesia ya di mata dunia nih. Menarik sekali nih untuk nation branding ini. Jadi digelar tanggal 12 Agustus dan nanti diperkirakan akan hadir berapa banyak nih Bu diaspora dari seluruh dunia nih? Nah, kita targetkan ratusan ya Mbak, karena gini, setelah COVID-19 kita semua sudah terbiasa dengan kegiatan online ya. Dari sisi positifnya, setelah COVID-19 orang tuh ingin mulai traveling ya, tentunya diaspora juga ingin mulai mudik gitu secara masif, mungkin juga lama, itu harapan kami. Tapi juga dengan adanya kebiasaan kita yang sudah mulai online dan acara ini nanti direncanakan akan hybrid, bisa jadi mereka yang terkendala untuk datang akan hadir online. Nah, targetnya seperti juga kalau kemarin-kemarin sebelum COVID itu bisa mencapai lebih dari 1.000 ya, bahkan mungkin 2.000. Di sini kita ratusan lah ya, kita coba, tapi ya kalau bisa lewat dari 500 akan sudah sangat senang sekali. Tapi yang penting juga kami akan terbuka bagi masyarakat umum, karena diaspora itu kan elemen bangsa, sama seperti masyarakat lainnya, dan keberadaan kami, kontribusi kami tentunya juga akan lebih berdampak kalau kami juga berkolaborasi dengan stakeholder lainnya. Makanya kongres itu selalu ada interaksi antara diaspora dan juga masyarakat Indonesia sebagai stakeholder bangsa juga ya, kebangsaan kita. Jadi nanti tanggal 12 Agustus ini ada mudik ya. Ada pulang kampung yang kedua nih Bu ya. Oh, nggak kedua Mbak, kalau gitu kan pertama kan paling tidak. Enggak, maksud saya dalam kalau pertama di LA. Enggak, maksud saya dalam tahun ini kan ada kemarin mudik lebaran. Ini mudik diaspora mungkin ya. Iya. Dan itu seperti biasa memang sekitar bulan Juli Agustus, karena kebanyakan mereka summer holiday ya. Kebanyakan mereka juga memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk mudik ke Indonesia. Dan dekat-dekat Agustus tuh karena kita juga ingin ikut upacara 17-an kalau bisa di istana. Bener banget Bu. Lalu ini siapa saja yang akan menjadi narasumber nih ya untuk hadir di kongres nanti nih? Seperti biasa beberapa menteri tentunya akan kami ajak, dan ya ini dalam proses ya Mbak, ada beberapa yang sudah bersedia yang dengan senang hati. Kemudian juga tentunya diaspora dalam semua hal, tentunya ada diaspora expertnya di bidang tersebut, dan juga stakeholder lainnya yang terkait. Jadi misalnya kalau pemerintah, tidak hanya Kementerian Luar Negeri saja kan yang terkait dengan kami, tapi banyak juga kementerian lain yang juga sangat relevan gitu ya dengan kediasporaan. Nah, itu semua kami undang berkaitan dengan topik-topik nanti yang ada. Jadi kalau nation branding itu pada dasarnya kan juga menyangkut berbagai sektor. Betul. Ya. Kita mau dilihat pendidikan kita seperti apa ya, karena PISA kemarin skornya Indonesia
cukup rendah gitu. Nah, bagaimana sekarang sudah ada Merdeka Belajar gitu. Bagaimana sekarang dampaknya dan lain sebagainya. Dan kami di luar negeri juga berusaha membantu ya. Apa yang Indonesia perlu, kami coba juga bantu melalui berbagai cara, dan ini perlu komunikasi. Jadi bisa kami yang menawarkan diri juga, bisa juga mungkin dari pihak Indonesia approach ke kami, apa yang bisa kami bantu, tentunya dengan senang hati kami bisa membantu. Seperti itu. Betul sekali. Dan nanti di kongres ini nanti akan ada kolaborasi dari berbagai stakeholder gitu, begitu Ibu ya, untuk bagaimana national branding kita nih bertambah lebih jadi lebih baik lagi ya untuk image-nya, apalagi di masyarakat internasional nih Ibu ya. Dan berharap bisa berjalan dengan lancar. Tentunya juga berharap RRI bisa diundang nih ya nanti 12 Agustus ya Bu ya. Pasti acara kerjasama ini kan juga pemberdayaan loh, pemberdayaan diaspora oleh RRI juga ya. Kemarin ada pelatihan jurnalistik, itu juga menambah keterampilan diaspora sehingga lebih canggih dalam menyiarkan berita-berita baik Indonesia ke luar negeri. Ya, terima kasih Ibu Kartini Sarsilaningsi untuk waktunya, dan berharap semoga semakin sukses untuk segala kegiatan, baik kegiatan Ibu ataupun juga kegiatan dari IDN Global sendiri. Semoga bisa bertemu di Jakarta Ibu ya 12 Agustus nanti ya. Ya, tentu Mbak Dora. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Sukses Ibu. buat kita semua. Salam diaspora. Salam 24 jam Ibu. Ya, betul. Pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Presiden IDN Global, Ibu Kartini Sarsilaningsi, ini mengenai bagaimana IDN Global berkontribusi ya untuk Indonesia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.